menceritakan sang tokoh utama, yaitu Cian, seorang pemuda yang hidup dengan kesendirian. Kemampuan sosialnya sangatlah buruk dan banyak yang mengira kalau dia bermasalah. Bagi Cian, berinteraksi dengan hewan jauh lebih mudah. Bahkan, Cian juga tidak tertarik dengan teknologi. Dia masih menggunakan handphone lipatnya yang telah jadul. Ia juga tidak tertarik dengan percintaan dan hanya memiliki satu orang teman bernama Xiao, seorang dokter hewan yang sangat menyayangi binatang. Cian menghabiskan waktunya untuk mengelola sebuah toko buku yang berada di samping rumahnya. Dia juga merupakan seorang penulis handal yang bahkan beberapa karyanya telah berhasil diterbitkan. Suatu hari, Cian menyelamatkan seekor kucing putih yang hampir tertabrak mobil, dan dia merawatnya dengan sangat baik. Keesokan paginya, Cian dibuat kaget dengan munculnya gadis tanpa busana yang tiba-tiba saja muncul di dalam rumahnya. Cian saat itu masih belum menyadari kalau gadis itu adalah kucing putih yang sebelumnya ia selamatkan. Setelah memakaikannya pakaian, Xiao datang ke rumah dan menyimpulkan bahwa gadis itu bersikap aneh karena lupa ingatan. Sikapnya jelas seperti seekor kucing, namun dalam wujud manusia. Satu hal yang tidak berubah adalah luka di kakinya yang masih belum sembuh. Cian pun mempercayakan gadis itu kepada Xiao karena dia ada pekerjaan yang harus segera ia selesaikan. Dan pada akhirnya, gadis itu pun dibawa ke klinik hewan tempat Xiao bekerja. Setelah diobati, gadis itu melihat hewan-hewan yang tengah terkurung di sana. Merasa iba, gadis itu mencoba untuk menyelamatkan para hewan itu. Gadis itu pada akhirnya berhasil menemukan cara untuk membuka kandang itu. Alhasil, semua hewan pun kabur dari sana. Melihat kekacauan yang telah terjadi, Xiao pun meminta bantuannya Cian untuk mengumpulkan semua hewan yang telah kabur. Di tempat lain, gadis itu pergi ke tempat sepi untuk mengaktifkan portal. Namun dia tidak bisa pergi kembali ke planet asalnya. Dan tiba-tiba tangannya sudah terikat oleh sebuah gelang misterius. Di tengah kebingungan itu, gadis tersebut bertemu dengan manusia yang spesies dengannya yang telah lama tinggal di bumi. Dia bernama Paman Fu yang dengan baik hati menjelaskan semuanya. Sebagai ras kucing, mereka akan punya kekuatan untuk berubah menjadi manusia saat memasuki planet bumi. Namun itu masih tidak stabil, kecuali dirinya yang memang mendapatkan tugas untuk mengawasi kaumnya di planet itu. Paman Fu menjelaskan, mereka yang datang ke bumi dan terlibat dengan kebaikannya manusia, maka dia harus membalas kebaikan manusia itu sebelum dapat kembali. Gelang itu adalah bukti yang hanya akan hilang setelah mengabulkan permohonan dari orang yang telah menolongnya. Gadis itu pun berusaha untuk mulai beradaptasi dengan kehidupan barunya di bumi. Tahu harus apa, gadis itu pun kembali menemui Cian dan menjelaskan semuanya. Mau星，我是猫。你要回猫星？ Cian awalnya tidak percaya hingga gadis itu berubah menjadi kucing di depan matanya dan membuat Cian kabur karena tidak percaya akan apa yang dilihatnya. Sesampainya di rumah, Cian masih harus berurusan lagi dengan gadis kucing itu yang terus memohon kepadanya untuk meminta permohonan agar bisa ia kabulkan. Dan permohonan itu harus tulus dari hatinya. Tapi masalahnya,
Cian sama sekali tidak punya keinginan apapun di dalam hidupnya. Setelah mencoba berulang kali dan selalu gagal, gadis itu pun mengantuk dan tertidur di sofa. Keesokan harinya, Cian masih harus berusaha sabar karena harus hidup bersama dengan gadis kucing, yang dimana kucing memang kadang sangat menjengkelkan. Cian juga memberinya pelajaran-pelajaran baru untuk membantunya. Hingga suatu ketika, gadis itu merobek buku yang akan dia berikan kepada penerbit. Hal itu pun membuat si Cian marah dan menyuruh gadis itu untuk pergi. Cian membuang robekan buku itu ke tempat sampah. Gadis itu hanya bisa diam, menyadari kesalahannya. Tidak lama setelahnya, Cian melihat gadis itu yang tengah bersusah payah memperbaiki bukunya. Cian pun datang menghampirinya, dan gadis itu pun langsung meminta maaf. Dia berjanji akan segera pergi dan meminta Cian mengabarinya jika dia sudah punya permintaan. Tidak tega menelantarkannya, Cian pun mengizinkannya untuk tinggal sementara di tempatnya. Hari demi hari pun berlalu. Gadis itu pun merubah kehidupan Cian yang membosankan. Gadis itu seperti anak kecil yang selalu tertarik dengan hal-hal yang baru. Setelah melihat beberapa acara TV, gadis itu pun memutuskan untuk membuat nama manusianya. Dia pun membuat sebuah nama, yaitu Valerie Edward, yang lahir di malam penuh cahaya bulan, musuh bebuyutan tikus, penjaga planet kucing. Mendengar hal itu, sontak si Cian pun langsung menolaknya karena nama itu terlalu panjang. Suatu hari gadis itu pun menemui lagi si Paman Fu untuk menanyai kebutuhan sosialnya manusia dan arti cinta. Paman Fu menjelaskan bahwa hubungan manusia dibagi menjadi hubungan keluarga, teman, dan kekasih. Tetapi yang paling besar adalah hubungan cinta. Definisi cinta menurut si Paman Fu adalah ketika pria berhadapan dengan wanita, mereka akan merasa malu, gugup, tidak fokus, wajah memerah, jantung berdegup kencang, dan menghasilkan semacam percikan kehangatan. Mendengar hal itu, gadis itu mendapatkan sebuah ide untuk menjodohkan Cian dengan gadis toko bunga yang bernama Meng Meng, tetangga mereka. Dengan alasan meminta untuk diajari memasak, gadis itu membawa Meng Meng ke rumah dan menyusun sebuah rencana supaya Meng Meng bisa terkurung bersama Cian di gudang, berharap benih cinta akan tumbuh di antara mereka. Namun hal itu masih tidak berhasil. Meskipun sejak lama Meng Meng menaruh perasaan kepada si Cian, tidak menyerah, gadis itu memaksa Cian datang ke danau dan mengancam akan membuang ikan mas kesayangannya. Rencana kali ini adalah untuk membuat Cian tenggelam, supaya ia memohon kepadanya agar diselamatkan. Namun rencananya kembali gagal, karena malah dialah yang tenggelam dan harus Cian selamatkan. Pada akhirnya gadis itu pun mendapatkan teguran keras dari si Cian yang ternyata sangat mengkhawatirkannya. Cian pun menyuruhnya mandi agar tidak masuk angin. Tapi gadis itu masih trauma dengan kejadian sebelumnya. Tak habis akal, Cian memancing gadis itu dengan spon mandi yang lucu. Dan akhirnya ia memandi, sementara Cian menyiapkan pakaian baru untuknya. Di hari itu juga, Cian memberikan kebebasan kepada gadis itu untuk tinggal di tempatnya selama yang dia inginkan. Tetapi ada beberapa aturan juga yang harus ia patuhi. Cian juga memberikan nama baru untuknya, yaitu Xiao Xiu, yang ia ambil dari sejarah 3 kapal karam besar. Setelah melihatnya tenggelam di danau, Cian berharap nama itu bisa memberikan perlindungan kepadanya. Singkat cerita, suatu hari Xiao Xiu melanggar salah satu aturan. Ia tanpa sengaja melihat buku harian milik si Cian yang terjatuh, di mana ternyata Cian menyimpan masa lalu yang kelam. Xiao Xiu pergi karena kesal. Cian tak mau mendengar penjelasannya.
dia pun kembali bertemu dengan Paman Fu. Dia curhat dan berkata sepertinya dia sedang sial karena Cian sampai saat ini masih tak mempunyai keinginan untuk dapat ia kabulkan. Paman Fu hanya berkata bahwa saat ini Cian masih belum menyadari keinginan terbesarnya. Setelahnya, Xiao Xiu bercerita tentang buku harian yang membuat Cian marah. Paman Fu menjelaskan bahwa manusia sangat menghargai buku hariannya dan isi rahasia yang ada di dalamnya. Sama seperti kucing yang tidak suka disentuh bagian tubuhnya oleh sembarangan orang. Setelahnya, Xiao Xiu merenungi ucapan Paman Fu tentang sebuah pepatah manusia yang mengatakan tidak ada yang kebetulan di dunia ini. Semua terjadi karena adanya sebuah alasan. Oleh karena itu, dia menasihati Xiao Xiu untuk tetap bersabar. Di tengah perjalanan kembali, Xiao Xiu terpancing dengan aroma minuman alkohol yang belum pernah ia temui sebelumnya. Ia masuk ke dalam klub meneguk beberapa minuman yang akhirnya membuatnya mabuk. Telinga kucing dan ekornya perlahan muncul, menarik perhatian orang-orang yang ada di sana. Xiao Xiu kaget ketika menyadari itu dan mencoba pergi ketika sekelompok pria pergi mengejar dan mengikutinya. Untungnya Cian datang menyelamatkan si Xiao Xiu. Setelah di rumah, Xiao Xiu meminta maaf atas semua kesalahan yang ia lakukan di hari itu dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi. Begitu juga dengan Cian yang meminta maaf karena seharusnya dia mendengar semua penjelasannya. Suatu hari, Cian dan Xiao Xiu membantu seorang remaja yang tengah diganggu oleh sekelompok anak lainnya. Dia adalah Liang Liang, pelanggan setia toko bukunya Cian. Setelah berhasil membela diri dan pergi kabur ke kantor polisi, para pengganggu itu pun akhirnya ditangkap karena kedapatan membawa senjata. Di kantor polisi, Cian bertemu dengan kakaknya Liang Liang yang ternyata adalah teman satu sekolahnya dulu. Namanya Ming Ming. Dia sangat berterima kasih sebelum akhirnya mereka saling bertukar kontak. Suatu hari, Xiao Xiu tanpa sadar dalam wujud kucingnya telah melayani seorang pelanggan dan membuat pelanggan itu menjadi terkesan. Pelanggan itu merekam momen langkah itu sebelum Xiao Xiu akhirnya pergi meninggalkannya dan berubah kembali menjadi manusia. Tidak lama dari itu, Xiao Xiu pergi ke Penatu dan bertemu dengan seorang pria yang mengaku dirinya sebagai Lin Mu. Tatapannya menunjukkan bahwa sepertinya dia mengenal Xiao Xiu, namun ternyata dia salah mengira. Keesokan harinya, Cian terkejut karena tokonya yang telah menjadi viral. Setelah videonya Xiao Xiu tersebar luas ke internet, Xiao Xiu kembali ke wujud kucingnya dan berusaha membuat orang-orang lebih terkesan. Tetapi akhirnya, Cian mengusir mereka dari tempatnya. Xiao Xiu marah karena ia berniat membantu Cian. Ia mengetahui bahwa Cian tengah kesulitan untuk membayar uang sewa tokonya. Cian membentaknya karena ia menganggap itu hanya akan merepotkannya. Selain itu, dia juga tidak ingin toko bukunya menjadi tempat yang bukan seharusnya. Di hari itu, Xiao Xiu pergi menemui seorang detektif lokal yang bisa membantunya untuk mengetahui keinginan dari si Cian. Namun ia tidak memiliki cukup uang untuk menyewa jasanya. Xiao Xiu berusaha mencari uang dengan bekerja paruh waktu. Ia bahkan sempat ditipu oleh seorang yang berjanji akan menjadikannya model setelah memberikannya sejumlah uang. Tidak hanya itu, sisa uang koin yang ia miliki terjatuh ke dalam got. Alhasil, semua jerih payahnya di hari itu menjadi sia-sia. Di malam itu, Cian meminta maaf karena telah membentaknya. Begitu juga dengan Xiao Xiu yang telah bertindak sesuka hatinya. Dan untuk mengatasi kekacauan sebelumnya, Xiao Xiu memberi papan informasi bahwa kucing viral di tokonya telah pergi. Suatu hari, Ming Ming ingin datang ke toko buku dan bertemu dengan Xi Hao. Sebelumnya, mereka juga sudah sempat bertemu dan Xi Hao menyukainya
pada pandangan pertama. Xiao tak menyangka kalau Ming Ming ternyata juga mengenal sahabatnya, yaitu Jian. Saat itu Ming Ming mengajak mereka pergi, di mana Xiao Xiu dengan semangat menerimanya. Jian terpaksa ikut dan pergi makan bersama. Sebelum akhirnya mereka pergi bernyanyi ke sebuah tempat karaoke. Di sana Xiao Xiu tanpa sengaja kembali meminum minuman beralkohol ketika si Jian tidak berada di sampingnya. Xiao Xiu kembali pergi setelah telinga dan ekornya mulai kembali muncul. Jian yang menyadari itu segera bergegas pergi mencarinya. Untunglah Jian datang di saat yang tepat dan membawa Xiao Xiu ke minimarket untuk membeli obat pengar. Di malam itu hujan turun dan obat di tempat itu telah habis. Untuk menutupi identitas asli dari Xiao Xiu, Jian membelikan jas hujan yang berbentuk binatang untuk menutupi telinganya. Dan Xiao Xiu sangat menyukai itu. Dari kejauhan, Meng Meng melihat kedekatan mereka. Dia hanya tersenyum. Perasaannya memang tak terbalas, tapi ia bisa menerima itu dengan lapang dada. Suatu hari, Xiao Xiu kembali dipertemukan dengan si Lin Mo yang datang untuk membantunya. Karena saat itu, Xiao Xiu tengah diganggu oleh sekelompok pemuda. Sejak saat itu, hubungan Lin Mo dan Xiao Xiu pun menjadi semakin dekat. Sampai akhirnya, mereka pun bekerja di satu tempat yang sama. Waktu berlalu dan terungkap kalau Lin Mo ternyata sedang terlilit hutang karena sebuah alasan. Rentenir selalu mengejarnya hingga ia dibuat babak belur karena tak bisa melunasi hutangnya tepat waktu. Xiao Xiu yang menemukannya meminta bantuannya Jian dan akhirnya merawatnya dengan baik. Lin Mo telah banyak mendengar cerita Jian dari si Xiao Xiu dan ini untuk pertama kalinya mereka bertemu. Bagaimanapun, Lin Mo sangat berterima kasih kepada mereka. Suatu hari, Jian mendengar kabar bahwa gurunya semasa SMA meninggal dunia. Dia adalah satu-satunya guru yang bisa memahami penderitaannya. Ialah pria di foto yang pernah dilihat Xiao Xiu sebelumnya. Di hari pemakaman, Xiao Xiu bercerita kepada Xiao kalau ia tidak bisa membedakan Jian ketika senang ataupun ketika dia sedih karena sifatnya yang selalu dingin. Xiao Xiu juga bercerita kalau ia pernah melihat Jian yang bertemu dengan ibunya. Xiao terkejut karena sudah lama sekali mereka tidak bertemu. Xiao bercerita bahwa ayahnya Jian meninggal dunia pada saat ia masihlah SD. Ibunya pergi menikahi pria kaya dan tidak peduli dengan Jian yang akhirnya hidup bersama dengan kakeknya. Saat masuk kuliah, kakeknya juga meninggal. Dan mulai saat itu, Jian pun mulai hidup sendirian, mengabdikan diri untuk sebuah toko kecil peninggalan kakeknya. Xiao Xiu akhirnya mengerti kenapa ia selalu bersifat dingin. Satu hal yang dimengerti oleh Xiao bahwa sebenarnya di balik sifat dinginnya, Jian memiliki hati yang begitu hangat. Di hari itu, di malam hari, Jian membawa Xiao Xiu pergi ke rumah lama kakeknya dan mereka memutuskan untuk bermalam di sana. Di malam itu, Jian dengan sedih merusak beberapa barang yang ada di sana. Xiao Xiu berusaha menghentikannya karena dia tahu bahwa sebenarnya Jian sedang bersedih. Dan pada akhirnya mereka berdua pun duduk bersama. Sambil bercerita, Jian menceritakan tentang orang-orang terdekatnya yang perlahan terus pergi meninggalkannya. Xiao Xiu juga bercerita tentang kakak perempuannya yang meninggal pada usia 28 tahun jika dihitung berdasarkan tahun di dunianya manusia. Kakak Xiao Xiu adalah sosok penyayang yang begitu berarti baginya. Namun kemudian kakaknya mengalami kecelakaan di bumi dan tak pernah kembali. Orang tuanya terus berpura-pura setiap hari, seolah-olah tidak pernah ada yang terjadi. Mendengar hal itu, Jian berkata kalau dia harus berlatih untuk mengikhlaskan orang-orang yang telah pergi. Keesokan harinya, Lin Mo datang menemui kenalannya untuk mencari informasi tentang seseorang. Dan terungkap
bahwa sebenarnya dia juga berasal dari planet kucing. Linmo datang untuk mencari informasi tentang orang yang dulu telah membunuh pacarnya, yang ternyata itu adalah kakak dari si Xiaoshu. Itulah alasan kenapa ia terkejut ketika bertemu dengan Xiaoshu yang sangat mirip dengan kekasihnya dulu. Mengejutkannya, informasi yang ia dapat soal si pembunuh itu adalah si Qian. Di sisi lain, Qian pergi ke sekolah lamanya bersama Xiaoshu. Qian bercerita kalau dulu di sana ia bertemu kucing putih yang sama sepertinya. Tetapi tidak lama, kucing itu meninggal. Orang-orang beranggapan kucing itu meninggal karena keracunan dan menyalahkan Qian yang setiap hari memberikannya makan. Qian hanya bisa diam ketika orang-orang mulai membulinya. Tidak mudah membela diri karena orang-orang hanya ingin mempercayai apa yang ingin mereka percayai. Sosok dirinya yang pendiam dan menyendiri, gemar menulis novel tentang pembunuhan, siswa dengan latar belakang broken home, semua itu menjadi alasan yang kuat bagi mereka untuk menyalahkannya. Meskipun gurunya telah mencoba membantu, namun gosip itu sudah terlanjur menyebar hingga Qian dikenal sebagai sosok psikopat yang membunuh binatang demi kesenangan. Kucing putih yang dimaksud adalah kakak dari Xiaoshu, tapi mereka belum menyadarinya. Satu malam, hujan turun dengan diikuti suara petir yang begitu kencang. Xiaoshu ketakutan di kamarnya, membuat Qian pun menenangkannya dengan mendekapnya di dalam pelukan. Hari berikutnya, Linmo terus menunggu kesempatan untuk bisa membalaskan dendamnya kepada Qian, hingga ia pun mencoba untuk mencelakainya. Namun hal itu malah melukai si Xiaoshu hingga membuatnya terpaksa dirawat di rumah sakit. Dokter yang merawatnya bernama Luo, kakak kelasnya saat ia masih SMA. Qian mengenal Dokter Luo dengan sifat yang sangat baik. Malam itu, Dokter Luo berkata ke Qian bahwa ia tak pernah melihat Qian sepeduli ini dengan orang lain. Tindakan Qian yang membantu Xiaoshu jelas sangat berbeda dengan Qian yang ia kenal 10 tahun lalu. Qian berterima kasih kepada Dr. Luo karena baik dulu atau sekarang, ia selalu hadir ketika ia memerlukan bantuannya. Waktu berlalu, Xiaoshu belum sepenuhnya pulih. Qian senantiasa berusaha membantu Xiaoshu dan menuruti semua keinginannya hingga keadaannya mulai membaik. Di suatu kesempatan, Linmo datang menjemput Xiaoshu untuk membahas sebuah proyek pekerjaan. Saat itu ia meminta maaf, meskipun saat itu jelas si Xiaoshu tidak mengerti dengan maksud permintaan maafnya itu. Meskipun begitu, Linmo masih tidak menyerah untuk membalaskan dendamnya kepada si Qian. Suatu hari, Linmo pergi ke kenalannya untuk membeli ramuan yang bisa mempertahankan wujud manusianya lebih lama. Tidak seperti Xiaoshu yang terikat dengan kontrak balas budi. Perubahan tubuhnya jauh lebih stabil. Ramuan itu sangat berguna, namun juga memiliki efek samping yang membuatnya kehilangan indera penciuman dan membuatnya kehilangan aroma khas dari ras kucingnya. Karena itulah, baik Linmo ataupun Xiaoshu tidak saling menyadari kalau mereka berasal dari satu spesies yang sama. Suatu ketika, Qian dihadapkan dengan Zhang Yi, putra tiri ibunya. Ia berasal dari keluarga kaya raya dan memiliki perusahaan penerbit buku yang ternama. Dia sangat iri kepada Qian yang punya bakat menulis dan pandai menciptakan banyak sekali buku. Meskipun Zhang Yi hidup bergelimang harta, ia tetap tidak merasa puas karena impiannya untuk menjadi penulis tidak berjalan dengan lancar. Karena itu, ia selalu berusaha menjatuhkan Qian, tetapi tidak pernah berhasil. Satu hal yang membuat Qian kecewa adalah ibu kandungnya yang lebih peduli pada Zhang Yi yang memiliki keluarga kaya dan bisa memberikannya kemewahan. Hati Qian hancur ketika ibunya berkata ia akan mengganti semua kesalahannya Zhang Yi dengan uang, seolah itu semua bisa mengobati semua rasa sakitnya. Ia telah sangat dibutakan oleh harta dan Qian sangat kecewa terhadapnya. Setelah apa yang terjadi, Qian terus berusaha menyembunyikan rasa sakitnya seorang diri. Xiaoshu yang melihat
berusaha menyadarkannya, berkata kalau dia tidak sendirian. Dan untuk pertama kalinya, Jian menyadari kalau dia saat ini telah memiliki sosok yang senantiasa berada di sisinya. Dia memeluk Xiaoxiu dan berterima kasih atas semua jasa yang telah ia perbuat selama ini. Hari demi hari, perasaan Xiaoxiu dan Jian terus tumbuh. Xiaoxiu mulai menyadari bersama siapa dia akan bahagia, bersama siapa dia akan terlindungi, bersama siapa dia bisa membagikan kesedihannya. Dan semua jawaban itu adalah Jian, sosok manusia yang berhasil memikat hatinya. Xiaoxiu pun mengungkapkan isi hatinya, namun Jian tak menanggapinya. Meskipun sebenarnya dia juga merasakan hal yang sama, tapi dia menyadari bahwa ada penghalang yang begitu besar, sehingga ia memutuskan untuk membatasi dirinya. Karena cepat atau lambat, Xiaoxiu akan pergi dari dunia dan kembali ke tempat asalnya. Sedih karena telah ditolak, ia menceritakan masalahnya kepada Paman Fu. Xiaoxiu memberitahunya bahwa konsep cinta di dunianya manusia itu menanggung konsekuensi yang besar, sehingga tidak mudah bagi mereka untuk mengakuinya. Paman Fu menasihati Xiaoxiu untuk terus bersabar. Di sisi lain, setelah sekian lama memendam perasaan, Ming Ming mengutarakan perasaannya bahwa sebenarnya dia menyukai si Jian. Tetapi ia merasa bersalah karena sejak di SMA pada saat masa sulitnya Jian, ia tak pernah ikut membantunya. Jian tidak menyalahkannya, tetapi Jian juga tidak bisa menerima pernyataan cintanya. Meski begitu, mereka pada akhirnya tetap berteman. Di hari itu, setelah menemui Lin Mo yang sedang berduka atas kepergian kekasihnya, Xiaoxiu tidak sengaja meminum alkohol dan identitasnya hampir terungkap. Sialnya, pada saat ia berubah menjadi wujud kucing, seseorang menangkapnya dan membawanya ke sebuah tempat di mana banyak sekali kucing ditahan dan peralatan medis. Xiaoxiu berhasil melarikan diri, tetapi pada akhirnya dia pingsan dan terbawa muatan ke sebuah pulau. Untungnya seorang awak kapal meminjamkan ponselnya kepada Xiaoxiu dan akhirnya dia bisa menghubungi Jian yang saat itu juga tengah panik mencarinya. Dengan bantuannya Paman Fu, Jian mohon kepada nelayan setempat untuk menyewakan kapalnya agar bisa ia gunakan untuk menjemput Xiaoxiu. Meski awalnya terus menolak, pada akhirnya nelayan itu setuju setelah melihat kegigihan si Jian saat membujuknya. Di malam itu akhirnya mereka bertemu dan Jian menyadari bahwa saat ini dia masih belum siap untuk kehilangan si Xiaoxiu. Setelah mengakui perasaannya, mereka pun akhirnya resmi menjalani hubungan. Jian menjadi lebih terbuka dari sebelumnya. Alasan selama ini dia hidup menyendiri dipicu oleh kepergian orang-orang yang telah ia sayangi, sehingga ia berpikir jika pada akhirnya orang-orang itu akan pergi, lebih baik ia tak memilikinya sedari awal. Namun semua itu berubah ketika Xiaoxiu hadir dalam kehidupannya. Di satu kesempatan, Lin Mo kembali datang untuk membalaskan dendamnya kepada Jian. Kali ini dia berusaha menyerangnya saat tertidur, namun tanpa disangka ada semacam segel yang melindunginya. Lin Mo terkejut dan akhirnya dia pergi untuk menyelidiki kejadian tersebut. Setelah apa yang terjadi, Xiaoxiu bercerita tentang orang yang pernah menangkapnya kepada Jian, dan pada akhirnya mereka memutuskan untuk menyelidiki hal itu lebih dalam. Waktu berlalu dan hubungan Jian dan Xiaoxiu berjalan lancar seperti hubungan sepasang kekasih pada umumnya. Begitu juga dengan Ming Ming dan Zihao yang akhirnya resmi menjalin hubungan setelah melewati kisah-kisah romantis. Di sisi lain, Lin Mo tidak menyangka kalau pada akhirnya akan seperti itu. Ia sangat ingin membalaskan dendamnya kepada Jian, tetapi tidak bisa melakukannya di hadapannya Xiaoxiu. Setelah itu, Xiaoxiu datang menemui detektif lokal sebelumnya, tapi kali ini dia menghubunginya untuk membantunya menyelidiki kasus pemburuan kucing. Hari berlalu, Paman Fu datang menjemput seseorang dari dunia kucing, yang ternyata ia adalah ayah dari Xiaoxiu. Ia datang setelah mendapatkan kabar bahwa putrinya telah hidup berdampingan bersama manusia.
di mana hal itu sangat jarang terjadi dan dianggap sebagai sesuatu hal yang tabu. Ayah Xiaoxiu segera menemui putrinya yang menolak untuk pulang dan merasa kalau hubungannya dengan Qian akan berjalan dengan lancar-lancar saja. Selain itu, dia juga memiliki sebuah kontrak yang belum bisa ia selesaikan. Pada akhirnya, ayah Xiaoxiu terpaksa untuk tinggal di rumah Qian, seperti halnya calon mertua yang sedang mengamati sifat dan perilaku calon menantunya. Awalnya ia sangat tidak percaya dengan Qian dan selalu mendesaknya untuk membuat permintaan agar putrinya bisa kembali. Namun setelah melihat ketulusan dan kasih sayangnya kepada putrinya, dia akhirnya mengerti kenapa Xiaoxiu sangat mencintainya. Satu hal yang masih mengganggunya adalah fakta kalau mereka berasal dari dunia yang berbeda. Mengetahui hal itu, Paman Fu berkata kepada ayah Xiaoxiu bahwa itulah kekuatan cinta. Bahagia saat bersama dan sedih saat berpisah, tak peduli siapa dan dari mana asalnya. Ayah Xiaoxiu hanya khawatir bahwa hubungan mereka tidak akan memiliki akhir, tetapi Paman Fu menjelaskan bahwa mereka tidak punya hak untuk menilai, kecuali jika mereka pergi ke masa depan dan melihatnya. Bagaimanapun hasilnya nanti, kebahagiaan saat inilah yang harus diperjuangkan. Di suatu kesempatan, Lin Mo akhirnya tahu kalau Xiaoxiu berasal dari planet kucing. Setelah mengetahui keberadaan ayahnya di bumi, Lin Mo datang menemui ayah Xiaoxiu dan berkata kalau Qian adalah pembunuh putrinya dan mengajaknya untuk ikut balas dendam. Ayah Xiaoxiu tidak percaya dan yakin kalau Qian bukanlah pelakunya. Kepergian putrinya itu memang membuatnya sedih, tapi dia tidak akan membuat dirinya dibutakan oleh dendam. Lin Mo kecewa dan ia pergi meninggalkannya. Setelah mencari tahu tentang segel kucing, Lin Mo mengungkapkan jati dirinya kepada Xiaoxiu dan memintanya untuk mencarikan benda yang berkaitan dengan segel tersebut. Menurut legenda, segel itu biasanya melekat pada suatu benda, di mana pemiliknya akan dilindungi oleh semacam mantra. Lin Mo yakin kalau Qian memilikinya, dan karena itu ia meminta Xiaoxiu untuk mengambilnya, dengan alasan kalau segel itu bisa merubah spesies kucing menjadi manusia yang seutuhnya. Xiaoxiu sangat bahagia mendengar hal itu dan bergegas pergi untuk berusaha mencarinya. Meskipun hanya mendapatkan petunjuk kalau barang itu berbentuk seperti semacam benda kuno. Xiaoxiu menemukan semacam penanda buku antik dan merasa kalau itu adalah segel kucing yang dimaksud. Sementara Qian yang tidak tahu apa-apa membiarkan Xiaoxiu untuk menyimpannya. Setelah tahu Qian tidak lagi memiliki perlindungan, Lin Mo segera melancarkan serangannya lagi. Tetapi gagal karena Xiaoxiu datang menghentikannya. Setelah apa yang terjadi, Qian berhasil bertahan hidup dan ia pun tahu apa motif Lin Mo yang sebenarnya. Dia juga tahu kalau kucing putih yang ia temui di masa lalu adalah kakak dari Xiaoxiu, kekasihnya si Lin Mo. Mengetahui alasan itu, Qian pun memaafkan tindakannya. Pada akhirnya setelah dijelaskan bahwa itu semua adalah salah paham, semuanya pun sepakat untuk mencari dalang sebenarnya di balik kejadian itu. Xiaoxiu menyadari bahwa Lin Mo melakukan itu demi kakaknya dan dia berterima kasih. Tapi dia tidak bisa memaafkan tindakannya yang telah melukai kekasihnya. Setelah kejadian itu, ayah Xiaoxiu memutuskan untuk pulang dan mempercayakan semuanya kepada si Qian. Setelah melakukan berbagai usaha investigasi, Xiaoxiu dan lainnya akhirnya menemukan petunjuk setelah menemukan komunitas jual beli kucing dari hasil pencurian. Ketika Qian dan teman-temannya berusaha menyelidiki lebih dalam, mereka diserang oleh sekelompok oknum dari komunitas itu yang tidak terima kelompoknya diselidiki. Di tengah kekacauan itu, Xiaoxiu berusaha melindungi Qian dari pukulan yang membuatnya terluka parah. Keadaan semakin runyam ketika Xiaoxiu membutuhkan donor darah dan harus segera dioperasi. Tetapi dokter mengidentifikasi kalau golongan darahnya sangat tidak biasa dan hanya keluarganya lah yang bisa mendonorkannya. Paman Fu datang dan mengaku sebagai kerabatnya. Namun ternyata pertolongan darah dari Paman Fu tak banyak membantu karena kondisi Xiaoxiu yang semakin kritis. Pada akhirnya, Qian memutuskan untuk membuat permohonan
demi menyelamatkan Xiaoshu. Paman Fu menjelaskan bahwa akan ada konsekuensi yang harus ia terima, tetapi Qian tidak peduli karena ia tidak mau kehilangan Xiaoshu. Dari lubuk hatinya yang paling dalam, Qian memohon agar Xiaoshu dapat sembuh dan kembali sadar. Keinginannya terkabul, tetapi semuanya berubah menjadi hampa. Semua ingatan tentang Xiaoshu di dunia manusia menghilang, dan jalan hidup yang telah mereka lalui sebelumnya berubah. Xiaoshu terbangun di suatu tempat dan menjadi bingung mendapati dirinya yang kini telah tidak dikenali oleh siapapun, kecuali ras kucing yang sama sepertinya. Ia pergi menemui Paman Fu, dan Paman Fu menjelaskan bahwa semua ini terjadi karena keinginan Qian yang ingin menyelamatkannya. Walaupun berat, itu adalah kenyataan yang harus dijalani sama si Xiaoshu. Tidak menyerah, Xiaoshu kembali membangun hubungannya dengan Qian dan juga teman-temannya yang lain. Tidak mudah memang, tetapi Xiaoshu melakukannya dengan sabar hingga Qian perlahan mulai mendapati kembali ingatannya yang hilang. Dahulu kala, ada seorang gadis dari ras kucing yang mewarisi posisi pengawas bagi kaumnya. Tetapi dia mengalami kecelakaan ketika berada di bumi. Ia diselamatkan oleh seorang pemuda dan harus mengabulkan permintaannya sebelum ia bisa kembali. Dalam prosesnya, mereka berdua akhirnya saling mencintai dan sepakat untuk tidak membahas tentang keinginan agar mereka bisa terus bersama. Mendengar hal itu, pemimpin planet kucing datang dan mengancam pemuda itu untuk segera membuat permohonan. Teman dari pemuda itu mengetahui keinginan aslinya dan diam-diam memberitahu pemimpin ras kucing itu. Keinginannya adalah membuat penduduk desanya makmur dan semua orang bisa melanjutkan hidupnya. Keinginan itu akhirnya terkabul dan gadis itu pun dipaksa kembali ke tempat asalnya. Setelah apa yang terjadi, gadis kucing itu menolak untuk menjadi pengawas dan akhirnya dikurung. Dia tetap terus teringat dengan kekasihnya hingga membuatnya depresi. Pada akhirnya, gadis itu mengetahui bahwa umurnya tidak akan lama lagi. Dia diam-diam berubah menjadi manusia demi melihat kekasihnya untuk yang terakhir kalinya dan memberikannya sebuah kenang-kenangan untuk terakhir kalinya. Gadis kucing itu pun kembali meninggal dengan penuh penyesalan. Di masa sekarang, Xiaoshu terus berjuang menggapai keinginannya di bumi. Dia menjalani hubungannya dari awal bersama orang-orang yang pernah ia temui sebelumnya. Saat ini Xiaoshu menyadari bahwa keberadaan dirinya tidak akan lama lagi, mengingat kondisinya yang sangat tidak stabil. Ia tidak lagi bisa mempertahankan wujud manusianya lebih lama seperti dulu. Xiaoshu mengembalikan penanda bukunya kepada Qian sebagai kenang-kenangan. Dan cahaya tiba-tiba muncul saat mereka menyentuhnya. Semua ingatan Xiaoshu kembali, dan tidak lama dari itu, sesosok perempuan datang menemui mereka. Dia adalah Moshi, seorang legenda dari suku kucing yang juga pernah menyukai seorang manusia. Ia adalah gadis kucing yang gagal dengan cintanya dan meninggal dengan penyesalan. Kisah cintanya hampir sama dengan apa yang dialami Xiaoshu, tetapi berakhir tragis. Penanda buku yang dimiliki Qian adalah kenang-kenangan terakhir yang ditinggalkan Moshi untuk kekasihnya, yang terus diwariskan hingga akhirnya dimiliki Qian sebagai keturunannya. Penanda itu menyimpan sebagian kekuatannya Moshi, sebagai akhirnya ia muncul sebagai efek yang timbul dari segel kucing yang terhubung kembali. Saat membuat penanda buku itu, Moshi berharap bahwa cinta dari ras kucing dan manusia bisa terjalin selamanya. Segel itulah yang memberikan perlindungan kepada Qian, serta yang memberikannya kekuatan kepada Xiaoshu untuk dapat mempertahankan wujud manusianya dalam waktu yang cukup lama. Moshi tidak menyangka kalau harapannya bisa menjadi kenyataan, dan dia sangat bersyukur. Semua kini kembali seperti semula, tetapi masih ada satu hal yang harus diselesaikan, yaitu mencari pelaku di balik pemburuan kucing. Semuanya kembali bersatu. Dalam prosesnya, Qian harus pindah ke rumah lamanya karena adanya proyek pembangunan pemerintah.
Dr. Luo datang untuk mengucapkan selamat atas dibukanya toko buku Qian yang baru. Tidak lama dari itu, kabar mengejutkan datang dari Xiaoxiu yang mulai mencurigai Dr. Luo. Xiaoxiu pernah melihatnya bertransaksi dengan seseorang yang dulu pernah menangkapnya. Qian menganggap itu semua mungkin hanya kesalahpahaman saja karena ia mengenal Dr. Luo sebagai sosok yang sangat baik. Namun ternyata apa yang dikhawatirkan Xiaoxiu adalah fakta. Selama ini, Dr. Luo mengetahui keberadaan ras kucing yang datang ke bumi. Dan dialah sosok psikopat yang telah membunuh kakak Xiaoxiu untuk diteliti. Dr. Luo juga telah lama menyadari kalau Xiaoxiu berasal dari planet kucing setelah dia pertama kali membantunya di rumah sakit. Sosok misterius yang menangkap Xiaoxiu sebelumnya ternyata adalah kaki tangan Dr. Luo yang ditugaskan untuk memburu kucing yang ia akan gunakan menjadi bahan eksperimennya. Hadiah sebelumnya yang ia berikan kepada Qian juga menyimpan sebuah kamera tersembunyi. Dia menunggu kesempatan dan menyelinap untuk menculik Xiaoxiu agar bisa ia teliti. Ketika Xiaoxiu menghilang, semua orang menjadi panik dan Lin Mo datang membawa kabar terbarunya. Kenalannya berhasil mengikuti sosok misterius yang pernah menculik Xiaoxiu dan menemukan tempat persembunyiannya. Sementara itu, Dr. Luo yang sangat terobsesi dengan planet kucing mendesak Xiaoxiu untuk membawanya ke sana. Tidak lama kemudian, Qian dan teman-temannya datang untuk menyelamatkan Xiaoxiu. Dr. Luo ternyata lebih tangguh dari dugaan, tetapi pada akhirnya ia mulai terpojok ketika polisi datang dan mulai mengepungnya. Dr. Luo berkata kalau dia tidak menganggap dirinya bersalah. Dia tidak melanggar hukum karena tidak ada undang-undang yang dapat menjeratnya. Pada hakikatnya, banyak binatang yang menjadi langka dan kehilangan habitatnya karena ulah manusia. Sementara ia hanya melakukan sebuah eksperimen. Saat itu Xiaoxiu berteriak bahwa setiap makhluk hidup itu juga memiliki perasaan yang sama, bisa merasakan cinta dan bisa merasakan namanya rasa sakit. Meskipun tidak terlahir sesempurna manusia, bukan berarti setiap hewan bisa diperlakukan sesuka hati. Tindakan Dr. Luo tidak bisa dibenarkan dengan alasan apapun, dan dia harus dihukum, meskipun tidak ada undang-undang yang mengaturnya. Setelah berusaha untuk sabar, Qian akhirnya berlari menerjang Dr. Luo dan menjatuhkan diri bersamanya. Dr. Luo terluka parah dan dirawat di rumah sakit. Kemudian, dia mengalami gangguan jiwa setelah sembuh. Sementara Qian hanya mengalami luka ringan saja. Kejadian tersebut mendapatkan perhatian luas setelah diungkap oleh media. Dan setelah apa yang terjadi, Lin Mo memutuskan untuk pulang. Kini ia tak punya penyesalan apapun setelah mengetahui kebenaran di balik kematian kekasihnya. Lin Mo berpesan kepada Qian untuk menjaga Xiaoxiu, dan ia pamit untuk pergi. Pada akhirnya, Qian bisa melanjutkan hidupnya bersama Xiaoxiu dengan sangat bahagia. Begitu juga dengan Xihao, yang pada akhirnya melamar Mingming. Mereka telah melalui berbagai hal bersama, mulai dari suka, duka, riang, dan gembira. Kadangkala hidup memang tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan, tetapi semua yang terjadi pasti memiliki arti. Seperti apa yang akan tiba, tetaplah melangkah saja. Kelak di sana, ada makna yang membuat kita menjadi hidup dan sempurna. Cinta memang misteri, memberikan kita bahagia atau memberi duka. Tetapi seperti itulah yang akan tetap membuat kita memiliki arti, memiliki makna sebagai seorang manusia.